Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Wibawa dengan NIM 202001523. Akan menyampaikan materi dengan judul Sejarah Perkembangan dan Klasifikasi Software. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi. Yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan software, yang kedua pengertian software, dan yang ketiga klasifikasi software. Materi yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan software. Sebelum muncul komputer generasi pertama, yaitu sekitar 300 tahun sebelum Masehi, sistem kode yang pertama digunakan adalah bangsa Yunani menggunakan sinyal obor untuk mengirimkan berita dari suatu kota ke kota lain. Untuk masing-masing stasiun didirikan 2 buah tembok setinggi 6 kaki dan masing-masing mempunyai 5 obor. Nah, kombinasi obor yang ada di tembok pertama dengan yang ada di tembok kedua itu membentuk suatu huruf. Tiap stasiun itu mempunyai tabel berbentuk matriks 5 baris 5 kolom. Di tembok sebelah kanan itu mewakili baris dan di tembok sebelah kiri itu mewakili kolom. Perpotongan antara baris dan kolom membentuk kode huruf yang dimaksud. Sistem ini disebut Polybius Telegraph. Kemudian berkembang terus-menerus dengan sejalannya waktu. Nah, perkembangan software itu dibagi menjadi 4 era. Yang pertama yaitu era pioner. Di era pioner ini, bentuk software pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara mengaksesnya adalah menggunakan punch card atau kartu yang dilubangi. Nah, pengguna komputer ini masih dilakukan secara langsung, dan perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Yang kedua yaitu era stabil. Di era stabil ini, software sudah dapat menjalankan fungsi secara bersamaan atau multitasking dan mulai dikenal dengan sistem basis data. Yang selanjutnya yaitu di era mikro. Software berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan seperti software sistem yang bertugas menangani internal dan software aplikasi yang digunakan untuk keperluan tertentu. Dan yang terakhir yaitu era modern. Saat ini, software tidak hanya terdapat di komputer, tetapi di komputer genggam atau telepon, HP, TV, dan lain-lain, dan perangkat lunak juga sudah dapat disinkronkan dengan PC. Materi selanjutnya yaitu pengertian software. Software atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antara pengguna, user, dan perangkat keras hardware. Software bisa juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras atau hardware. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi software. Software dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama yaitu klasifikasi software berdasarkan jenisnya. Yang kedua, klasifikasi software berdasarkan distribusinya. Klasifikasi software berdasarkan jenisnya. Nah, klasifikasi software berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, operating system. Nah, saat pertama kali kita menghidupkan komputer, operating system lah yang pertama kali dijalankan. Operating system yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan,
mengatur proses internal, memanajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran peralatan yang bersesuaian. Atau dengan kata lain, operating system itu merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lain atau pengguna. Contohnya yaitu Windows dan NetWare. Yang selanjutnya yaitu programming language. Programming language ini merupakan perangkat lunak untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain. Nah, bahasa pemrograman ini dapat diklasifikasikan menjadi tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Contohnya yaitu Pascal, Basic, Prolog, dan bahasa C. Yang selanjutnya yaitu System Utilities. Sistem ini adalah sebuah program kecil atau kumpulan program kecil yang mendukung sistem operasi dengan menyediakan penambahan servis yang tidak disediakan oleh sistem operasi. Nah, dan dia itu merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemelihara komputer seperti antivirus, partisi hard disk, manajemen hard disk, dan lain-lain. Nah, contohnya itu adalah Norton Utilities atau Partition Magic. Yang terakhir yaitu Application Program. Nah, Application Program itu tuh merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih spesifik. Contohnya seperti aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, dan aplikasi manufaktur, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah klasifikasi software berdasarkan distribusinya. Klasifikasi software berdasarkan distribusinya itu dibedakan menjadi 10 bagian. Nah, yang pertama itu adalah freeware. Nah, freeware ini adalah perangkat lunak yang bebas yang mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak tersebut. Atau dengan kata lain, software yang dimiliki dan digunakan secara cuma-cuma tanpa batas waktu. Nah, contohnya itu copylefted, non-copylefted, dan copyrighted dan non-copyrighted. Yang selanjutnya yaitu stripware. Nah, stripware ini adalah varian dari freeware yang menawarkan variasi gratis dari software komersial dengan fasilitas yang terbatas. Nah, biasanya ditandai dengan pemberian nama personal edition atau basic. Nah, contohnya itu Eudora Lite dan Real Player Basic. Yang selanjutnya yaitu adware. Adware ini adalah varian dari freeware yang menampilkan iklan pada tampilan software. Contohnya itu kayak Godzilla, Jet Audio, dan Eudora Pro. Nah, yang selanjutnya yaitu spyware. Nah, spyware ini adalah suatu istilah untuk menyebut software yang membonceng sebuah adware. Nah, dia itu bertugas mendownload iklan yang ditampilkan pada adware. Nah, namun spyware ini juga umumnya melakukan penyadapan data teknis komputer yang ditempatinya dan dikirim pada saat komputer itu online. Yang selanjutnya yaitu open source. Open source ini adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu orang atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas. Nah, pola pengembangan ini tuh mengambil model ala bazar, sehingga pola ini tuh memiliki ciri bagi komunitasnya yang ada dorongan yang bersumber dari budaya memberi, yang artinya ketika suatu komunitas menggunakan program open source ini dan telah menerima manfaat, kemudian akan termotivasi untuk menimbulkan
pertanyaan apa yang bisa pengguna berikan balik kepada orang yang banyak. Aplikasi software berdasarkan distribusinya yang selanjutnya yaitu evaluation copy atau trial. Nah, evaluation copy atau trial ini adalah software yang dapat digunakan tapi ada batasan waktu atau jumlah penggunanya. Atau ada trialware yang menonaktifkan beberapa fungsi dari software tersebut. Yang selanjutnya yaitu shareware. Nah, shareware ini adalah perangkat lunak yang membatasi penggunaannya dengan mengurangi fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunaannya selama jangka waktu yang ditentukan. Ataupun juga menggabungkan kedua hal tersebut. Nah, contohnya yaitu WinZip atau Jukebox atau Real Jukebox. Yang selanjutnya yaitu Knackware. Nah, Knackware ini adalah varian dari shareware yang selalu menampilkan layar peringatan setiap digunakannya. Nah, layar ini akan hilang jika software diregistrasi atau dengan membayar. Tapi software ini juga masih berfungsi secara normal walaupun kita tidak registrasi. Nah, contohnya yaitu ACDC dan WinZip MLRC. Nah, yang selanjutnya yaitu Alpha Version. Nah, Alpha Version ini adalah software proprietary yang telah selesai pengkodeannya dan dapat digunakan, tapi masih harus menjalani pengujian internal. Contohnya seperti Mozilla. Yang terakhir yaitu beta version. Nah, beta version ini sebenarnya sama dengan alpha version, tapi masih pengujiannya itu harus menjalani pengujian eksternal. Nah, contohnya adalah ETH. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.